Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya Stepana Dia Ayu Ratnaningsih mewakili tim dari Unika Sugio Pranoto yang dipimpin oleh Bu SM Damar Endah, Ibu Stefanel Indarto, Ibu Teresia Dwi Hasuti, dan Ibu Gita Claudia. Hari ini pembahasannya adalah pengolahan persediaan produk akhir kayu, pendampingan dengan metode service learning. Jadi bab pertama adalah pendahuluan, yaitu kenapa kami melakukan pengabdian ini. Ya, latar belakangnya diawali dengan bahwa kami menyadari bahwa saat ini kita bergerak ke arah dunia yang lebih baik dengan adanya SDGs, yaitu pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals, di mana di PBB ditetapkan ada 17 dan negara-negara anggota PBB menyepakati untuk melakukan, dan salah satunya adalah Indonesia. Di dalam SDGs, salah satu fokus utamanya adalah bagaimana perhatian terhadap lingkungan. Bagaimana kita harus membantu untuk melestarikan lingkungan, gitu ya, termasuk emisi karbon juga diperhitungkan. Nah, salah satu yang penting terkait lingkungan adalah keberadaan hutan. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia hutan adalah salah satu komoditas yang menjadi sumber dari perekonomian di Indonesia. Salah satu ya. Beberapa riset menunjukkan bahwa industri kayu itu memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi di daerah. Itu seperti penelitian dari Purwanto dan Syafruddin 2020 dan Syarin 2019. Di sisi yang lain, sesuai dengan perhatian terhadap lingkungan, banyak riset juga dikembangkan bahwa di hutan Indonesia perubahan biomasa hutannya itu sudah terjadi dengan sangat signifikan. Bahkan dari aspek metode untuk eksploitasi 66% limbah penerbangan itu muncul gitu ya. Jadi dari sekian 100% yang dieksploitasi yang termanfaatkan itu hanya sepertiganya. Oleh karena itu, pemanfaatan sepertiga ini seharusnya dapat diperhatikan dengan lebih efektif agar tidak sia-sia begitu dengan adanya pemanfaatan hutan. Nah, mitra kami adalah sebuah perusahaan kayu di Semarang. Ini adalah perusahaan keluarga yang berdiri sejak tahun 1991. Nah, istimewanya adalah perusahaan keluarga ini adalah dia punya karakteristik yang berbeda dibanding perusahaan biasa. Oleh karena itu memang harus diperhatikan bahwa perusahaan ini nantinya ketika kita melakukan pengabdian kepada masyarakat, kita harus melibatkan gitu ya. Nah, melibatkan dari aspek manajemen yang merupakan keluarga dalam pengambilan keputusan. Ini seperti penelitiannya Aguilera, Crespi Caldera, Cahyani Sanjaya, Rivelli, dan Viviani. Oke, bagaimana kita melakukan? Ya, tentu yang pertama adalah mitra, permasalahan mitra itu coba diselesaikan oleh kami dari perguruan tinggi. Nah, metode yang kami pilih adalah dengan menggunakan service learning. Kenapa service learning dipilih? Karena service learning itu adalah mensinergikan antara mitra, dosen, dan mahasiswa dalam satu kerangka konsep kegiatan. Tahapan yang dilakukan yang pertama adalah observasi dan perencanaan, kemudian melakukan analisis kelemahan SPI yang ada, dan yang terakhir adalah melakukan rancangan perbaikan. Dalam observasi dan wawancara awal, kami kemudian melakukan analisa bersama perusahaan, yaitu pimpinan perusahaan kayu. Di sini apakah observasi ini penangkapan kami benar gitu ya. Dan kemudian kami bersama-sama menentukan ruang lingkup dan luasan program. Karena ini artinya kami menentukan sejauh mana data bisa diambil karena kita kan keuangan ya, accounting. Jadi memang ini adalah hal yang cukup penting untuk ditentukan di awal. Setelah mengetahui ruang lingkup dan luasan program, kami kemudian melakukan perancangan ulang terhadap RPS ya, yaitu dengan memasukkan unsur service learning di sana. Di sini kita memadukan antara pokok bahasan, observasi maupun capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Akhirnya kemudian nanti dalam pembuatan itu kami melakukan fokus pada siklus audit persediaan, di mana kami akan memahami sistem yang terkait dan menganalisis kelemahan sistem yang ada juga di sini ya. Dan nanti bagaimana rancangan perbaikan itu akan dilakukan, kami akan lakukan dengan diskusi perbaikan dan model reflektif, karena ini kan service learning ya.
Jadi endingnya apa yang mereka amati, apa yang mereka lihat, kemudian mereka refleksikan. Sehingga nanti kita akan mendapatkan pemecahan masalah dalam perspektif accounting. Bagaimana dinamika proses pengabdian pada masyarakat yang terjadi? Di sini nanti program auditnya mahasiswa diminta untuk merancang dan dosennya mereview, kemudian kita melakukan pelaksanaan program tersebut. Nah, hasilnya mahasiswa di sini kemudian mengamati dan memahami proses produksi, bahwa di dalam organisasi ini proses produksi yang terjadi yang pertama kayu datang, dilakukan pemeriksaan, kemudian kayu itu dibelah di sawmill, kemudian dilakukan clean dry untuk mematikan serat kayu, setelah itu kita lakukan molding untuk menghaluskan, baru kemudian kayu tersebut siap untuk dipakai pembuatan mebel. Nah, permasalahan yang kemudian cukup mengganggu begitu ya, kita temukan adalah terkait dengan produk akhir yang menumpuk. Jadi ketika observasi, pertama kita lihat ada banyak sekali kayu-kayu potongan yang menumpuk. Jadi gudangnya ini nggak cuma ini, ada di beberapa tempat yang lain. Jadi cukup banyak kayu-kayu yang menumpuk yang tidak termanfaatkan. Kenapa mereka menumpuk dan tidak termanfaatkan? Ini kayu-kayu ini adalah kayu-kayu yang punya cacat ya, akhir. Entah dia ini ya, pecah di tengah, ada pinhole dan sebagainya yang tidak memungkinkan kayu itu untuk diproduksi menjadi mebel yang bagus. Sehingga memang itu kemudian menjadi kayu akhir yang menumpuk banyak di gudang dari mitra kami. Nah, dari hasil diskusi dengan kelas begitu ya, mahasiswa dan ini kemudian mereka menyarankan ada dua kemungkinan yang mungkin bisa dilakukan, yaitu yang pertama menurunkan biaya, yang kedua menambah penghasilan ya. Bagaimana karena dua-duanya ini saling berinteraksi ya, diharapkan bisa membantu dari mitra. Nah, menurunkan biaya adalah dengan mengganti vendor ya. Karena artinya barangnya ini berarti banyak yang rusak, vendornya diganti begitu ya masukannya. Tetapi setelah didiskusikan dengan pemilik, tampaknya itu sulit dilakukan karena tadi sekali lagi adanya perhatian terhadap hutan, tadi ya aturannya banyak banget untuk eksploitasi hutan. Dampaknya adalah terhambat aturan dan supplier yang ada itu tinggal sedikit yang memenuhi kriteria, apalagi ketika mebelnya itu nanti mau diekspor. Jadi butuh surat-surat yang jelas dan barang yang tersedia sedikit sehingga pilihan ini bukan menjadi pilihan yang bisa dilakukan. Yang kedua adalah menambah penghasilan, yaitu kita melakukan pengolahan kayu akhir. Dari hasil observasi juga dicari mungkin nggak diolah lebih lanjut ya. Jadi dari hasil kerjasama dengan beberapa anggota mitra begitu ya, ditemukan bahwa mungkin bisa diolah lagi menjadi produk kayu pres gitu ya, dan ternyata perusahaan sebenarnya punya dan mesin ini sudah bertahun-tahun tidak dipakai gitu ya, sehingga ini adalah salah satu solusi yang bisa memanfaatkan produk yang ada. Harga jual dari kayu pres yang sudah jadi itu 980.000, sehingga kemudian tim mencoba menghitungkan bersama mahasiswa di sini ya, sebenarnya untuk memproduksi itu biayanya berapa. Dan kami menemukan dari biaya bahan baku, BTKL, BOP, kita menemukan adanya biaya sebesar 560.800 yang dia nantinya bisa dijual dengan harga 980. Sehingga kami menyarankan produk-produk tadi itu bisa dijadikan sebagai alternatif gitu ya, sebagai lini produk yang baru. Nah, kesimpulan kami tadi ya, kami harap bisa menjadi pengolahan produk akhir merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan. Yang kedua adalah untuk pengabdian berikutnya, mungkin dari hal kan ini udah ketemu nih bahwa kita bisa olah lagi. Tetapi intensifikasi pengolahannya karena kami baru tahap mencari solusi alternatif pertama, nanti dengan pengabdian berikutnya diharapkan bisa intensifikasinya lebih baik dan pendekatan perhitungan akuntansi biayanya bisa dilakukan model yang lain yang mungkin lebih bisa menghasilkan biaya yang lebih baik. Sekian presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.